Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiolina Duratnasari dari kelas ESK dengan NIM 4011900325. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum materi perekonomian internasional pertemuan 9 sampai dengan 11. Untuk yang pertama yaitu asumsi teori dari Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan dibandingkan menjelaskan setiap asumsi sepanjang pembahasan seperti yang diperlukan dalam analisis, maka akan masuk akal dan lebih nyaman untuk menyajikan mereka bersama-sama dan menjelaskan maknanya pada saat ini. Teori Heckscher-Ohlin disasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Ada dua negara, negara satu dan negara dua. Dua komoditas dan dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X merupakan padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi tarif dan penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang kesepuluh, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang kesebelas, perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Yang pertama, intensitas faktor produksi. Dalam dunia komoditas X dan Y, dan dua faktor tenaga kerja dan modal, dapat dikatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal tenaga kerja atau KL yang digunakan dalam produk X, misal 2 unit dan 2 unit tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu untuk komunitas Y. Rasio modal tenaga kerja adalah 1, artinya 2/2 dalam produksi Y jika pada waktu yang sama 1K dan 4L dibutuhkan untuk memproduksi satu unit X. K atau L sama dengan 1/4 untuk komoditas X karena K atau L sama dengan 1 untuk Y dan K per L sama dengan 1/4 untuk X. Kita mengatakan bahwa Y adalah K intensif dan X adalah L intensif. 2. Kelimpahan faktor produksi. Menurut definisi dalam hal unit fisik, negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja TK atau TL tersedia di negara 2 lebih besar daripada di negara 1, yaitu jika TK atau TL untuk negara 2 melebihi TK atau TL untuk negara 1. Menurut definisi dari segi harga faktor produksi, negara 2 merupakan negara dengan modal yang berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja atau PK atau PL lebih rendah di negara 2 dibandingkan negara 1, yaitu jika PK atau PL di negara 2 lebih kecil dari PK atau PL di negara 1. Yang ketiga, kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Di sisi lain, karena negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi negara 2 jika diukur pada komoditas X sepanjang sumbu horizontal. Faktor bawaan dan teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama,
teorema Hexer-Ohlin berarti bahwa negara satu akan mengekspor komoditas X karena komoditas X adalah komoditas L intensif atau padat karya, dan L adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara satu. Di sisi lain, negara dua akan mengekspor komoditas Y karena komoditas Y adalah komoditas K intensif, padat modal, dan K adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara dua, yaitu R per W lebih rendah di negara dua daripada di negara satu. Yang kedua yaitu kerangka ekuilibrium umum teori Hexer-Ohlin. Sifat ekuilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar 5.3. Mulai dari sudut kanan bawah diagram, kita melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi atau yaitu distribusi pendapatan bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Yang ketiga, pada teori HO, panel kiri dari gambar menunjukkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2. Garis batas produksi negara 1 melengkung mendekati sumbu X karena komoditas X adalah komoditas L intensif. Negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Selain itu, karena kedua negara memiliki selera yang sama, mereka menghadapi kurva indiferen yang sama. Kurva indiferen 1 yang sama untuk kedua negara bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 di titik A dan garis batas produksi negara 2 di titik A. Kurva indiferen 1 adalah kurva indiferen tertinggi yang dapat dicapai negara 1 dan negara 2 dalam isolasi, dan titik A dan A mewakili titik ekuilibrium mereka dalam produksi dan konsumsi. Pada kondisi tidak ada perdagangan, perhatikan bahwa meskipun kita asumsikan bahwa kedua negara memiliki selera kurva indiferen yang identik. Penyeimbangan harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Teori penyeimbangan harga faktor produksi yang merupakan sebuah konsekuensi karena mengikuti langsung hasil teori HO dan berlaku hanya jika teori HO berlaku. Paul Samuelson atau peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1970 adalah tokoh yang membuktikan teori penyeimbangan harga faktor produksi atau konsekuensi. Dapat menyatakan teorema penyeimbangan harga faktor produksi, faktor price equalization theorem, HOS theorem, sebagai berikut. Perdagangan internasional akan membawa pemetaan dalam hasil relatif dan absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah pengganti mobilitas internasional dari faktor produksi. Skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dan dalam perdagangan. Skala ekonomis, salah satu asumsi model Hexer-Ohlin, menyatakan bahwa dua komoditi diproduksi atas dasar skala hasil dan konstan di kedua negara. Jika kita meninggalkan asumsi dan berpegang pada realita, yakni skala hasil yang meningkat, kita akan memahami perdagangan di antara kedua negara yang faktor-faktor produksi maupun komoditi andalannya identik. Perdagangan ini tidak akan dapat dijelaskan melalui model Hexer-Ohlin. Analisa perdagangan yang didasarkan pada skala ekonomis menyajikan masalah-masalah tertentu dan berpegang pada bentuk pasar persaingan sempurna, sehingga segala bentuk keuntungan monopoli tidak terwujud. Konsep persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Dalam sebuah perusahaan atau pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan yang ada tidak bisa mempengaruhi harga atau price taker. Artinya, penjual barang harus selalu menerima kenyataan bahwa mereka dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka kehendaki, asalkan berdasarkan pada harga yang berlaku, dan mereka sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima atas produk yang mereka jual. Menurut Suparmoko, dalam buku Ekonomi Manajerial dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna, Imperfect Competition, perusahaan menyadari bahwa mereka dapat menjual produk-produk dalam jumlah yang lebih banyak dengan cara menurunkan harga produk-produknya. Perusahaan monopoli biasanya menghadapi kurva permintaan yang bentuknya melengkung ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk kurva permintaan demikian menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bisa menghasilkan lebih banyak output hanya jika
harganya turun. Tingkat output yang memaksimalkan keuntungan perusahaan monopolis tercapai ketika pendapatan marginal atau pendapatan yang diperoleh dari satu unit tambahan sama dengan biaya marginal, biaya ekstra yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output tambahan tersebut. Kebijakan-kebijakan restriksi atau tarif perdagangan internasional. Analisis keimbangan parsial atas tarif. Analisis equilibrium parsial suatu tarif sangatlah tepat ketika suatu negara kecil menekankan tarif impor yang bersaing dengan output industri kecil dalam negeri. Tarif tersebut kemudian tidak akan mempengaruhi harga dunia karena negaranya kecil dan seluruh perekonomian karena industrinya kecil. Teori struktur tarif. Suatu negara mengimpor bahan mentah bebas pajak atau mengenakan tingkatan tarif yang lebih rendah pada pengimporan bahan baku dan dibandingkan pengimporan barang jadi yang diproduksi melalui bahan baku impor. Ketika kasusnya seperti ini, tingkat proteksi efektif atau dihitung pada nilai tambah dalam negeri atau pemrosesan yang terjadi pada suatu negara. Melebihi tingkatan tarif nominalnya dihitung pada nilai barang jadi. Nilai tambah dalam negeri atau domestic value added sama dengan harga barang jadi dikurangi biaya bahan baku impor yang digunakan pada produksi komoditas. Keseimbangan umum atas tarif di negara kecil. Ketika negara yang sangat kecil mengenakan tarif, tarifnya tidak akan mempengaruhi harga di pasar dunia. Akan tetapi harga dalam negeri dari komoditas yang diimpor akan meningkat sebesar jumlah tarif tersebut bagi tiap produsen dan konsumen di negara kecil. Penyimpangan antara harga komoditas impor untuk setiap produsen dan konsumen yang meliputi tarif dengan harga di seluruh negara. Ketika kemudian mengasumsikan bahwa pemerintah negara kecil yang membebankan tarif menggunakan penerimaan tarif untuk memberikan subsidi konsumsi bagi masyarakat, misalnya sekolah, polisi, dan lain-lain, dan atau sebagai keringanan pajak pendapatan umum. Keseimbangan umum atas tarif di negara besar. Untuk menganalisis pengaruh equilibrium umum suatu tarif di negara besar, lebih tepat menggunakan kurva penawaran ekspor ketika suatu negara membebankan tarif. Kurva penawaran ekspor bergeser atau berputar menuju sumbu yang mengukur komoditas impor dalam jumlah tarif impornya. Alasannya adalah bahwa pada jumlah komoditas ekspor tertentu, importir sekarang menginginkan lebih banyak komoditas impor yang mencukupi untuk menutup atau membayar tarifnya. Yang terakhir yaitu tarif optimum. Tarif optimal merupakan tingkatan tarif yang memaksimalkan manfaat bersih dari adanya perbaikan neraca perdagangan negara terhadap pengaruh negatif dari adanya penurunan volume perdagangan. Jadi dimulai dari posisi perdagangan bebas. Ketika suatu negara meningkatkan tingkatan tarif, kesejahteraannya meningkat hingga maksimal atau tarif optimal, dan kemudian menurun ketika tingkatan tarif meningkat melewati optimalnya.